Oke, halo. Hari ini kita akan membawakan kenapa Kristen memilih cerita Yesus adalah Tuhan yang disalib, mati, dan dibangkitkan, dan bagaimana memahami makna memaafkan dari konsep Tuhan yang begini. Ini judul yang panjang. Oke, kita mulai aja langsung. Disclaimer sebelumnya, gue bukan pendeta, cuma sering ke gereja ya, jadi kebetulan sempet dan pengen coba sharing aja ya. Background gue Kristen dan gue rasa gue capable untuk menjelaskan topik kali ini gitu. In general untuk orang-orang yang non Kristen gitu. Oke, sebelumnya kita sempitkan dulu pembahasan kita. Jadi kronologi versi Kristen, tuh Yesus disalib, mati hari Jumat, kemudian bangkit di hari Minggu. Nah, kronologi ini adalah yang hanya dipahami oleh Kristen di antara agama-agama Abrahamik lainnya gitu. Jadi kalau di Indonesia kan ada agama besar seperti Islam, atau juga ini nggak di Indonesia jarang, tapi ada juga agama Yudaisme. Ini disebut agama Abrahamik karena percaya Abraham itu menjadi titik awal lah kurang lebih gitu untuk ada janji Tuhan untuk ada suatu bangsa yang besar dan lain-lain gitu. Kenapa agama Abrahamik di sini di highlight karena bisa kita lihat sebenarnya di dunia ini Kristen mayoritas ya 28,9%, terus ada Islam 25,7%. Ini dua digabung aja udah separuh lebih. Jadi sisanya Yudaisme tadi ya, di dalam lainnya 2,2% itu kecil banget. Ini sangat mayoritas, apalagi 24,2% tidak beragama. Ini kalau mau dihilangin presentasinya hampir 80% ya berarti, gitulah kurang lebih. Nah, jadi dari fakta ini kan muncul pertanyaan, balik ke judul tadi itu, kenapa ya Kristen memilih Yesus adalah Tuhan? Karena cuma di Kristen doang Yesusnya disalib, mati, terus itu dibangkitin. Di agama lain yang menjadikan agama Kristen kurang mayoritas, yang menjadikan agama itu susah disatuin karena Kristen mau beda sendiri, ada Yesusnya gitu. Tapi kenapa kok dipentingin gitu? Nah, pertanyaannya itu yang coba dijawab gitu ya di topik kali ini. Kenapa penting? Karena ini bukan cuma cerita yang ditambah-tambahin, bukan cuma biar ada Yesusnya terus ya jadi beda dikit terus dipecah belah gitu, dibikin jadi musuhan yang dua gede gini, politik adu domba atau gimana. Tapi kelihatannya nggak begitu ya kalau kita, ya nanti kita coba bahas lah. Jadi kita coba ambil posisi, kondisi, dan solusi ini ya. Ini analogi, ini kita buat sesederhana mungkin, oversimplified bisa dibilang. Nantinya kita bisa coba lebih dalam lagi kalau memang tertarik ya. Ini pengantar aja gitu. Bayangkan ini kondisi manusia, kita pakai analogi manusia seperti anak bayi gitu. Jadi dia bodoh, makannya tumpah-tumpah. Bodoh dalam artian nggak ngerti aja gitu ya, bukan bodoh ada kelainan atau apa, tapi namanya bayi ya kan emang nggak ngerti aja gitu. Suka berantakin barang, tangannya tidak terkontrol gitu. Lagi-lagi nggak ada intensi aneh-aneh, cuman emang ya namanya juga masih bayi gitu kan, suka kencing sembarangan, ngompol gitu maksudnya, dan lain-lain. Nah, kalau kita mau pakai logika aja gitu kan, anak bayi kayak gini harusnya diapain gitu. Ini kan satu sosok yang menimbulkan kerugian yang besar bagi dunia gitu. Tapi kita kan nggak berpikir seperti itu ya. Kenapa kita nggak memusuhi anak bayi ini? Karena kenapa nggak tahu juga gitu. Kenapa nggak solusinya keadilan gitu? Artinya apa? Kalau misalnya bayinya numpahin makan, ini kan sebenarnya merugikan orang tuanya. Kenapa nggak itu bayi disikat aja, kayak tiap kali numpahin makan harus ganti rugi gitu. Soalnya kan orang tuanya dirugikan gitu. Atau kalau saat menyusui terus mungkin udah mulai tumbuh gigi, terus ibunya jadi
lecet berdarah atau gimana, ini bayi kan berarti melakukan tindak kriminal gitu. Mau diapain? Mau digigit balik gitu bayinya. Jadi apakah keadilan menjadi solusi bagi sosok bayi gitu? Nyatanya kan kita nggak begini ya. Ini terdengar masuk akal, tapi kalau kita masukin ke analogi ini jadi nggak masuk akal akhirnya gitu. Bayi kok disuruh tanggung jawab segala macam gitu. Ini nggak masuk akal. Kenapa? Keadilan kayak begini nggak masuk akal karena bagaimana menghadapi orang yang tidak paham apa yang mereka perbuat, itu kan pertanyaannya gitu. Ini kan ya namanya juga bayi gitu, dia cuma nggak paham aja gitu. Jadi kenapa harus diadili kayak begini banget gitu. Tapi kan kita sering begitu sebenarnya gitu. Nah, sekarang kita coba lihat analogi yang lebih masuk akal gitu. Kalau ada bayi begini di dunia nyata, yang terjadi apa? Kita butuh bapak yang baik lah, ya kan? Namanya juga bayi gitu kan. Ada bapak yang normalnya itu akan mencintai anaknya, karena kita anak kan darah dagingnya dia sendiri. Kalau misalnya makannya tumpah-tumpah segala macem, atau kalau dia berantakin bareng, atau dia ngompol atau apa, ya nggak dibenarkan. Maksudnya bayinya nggak dibilang, oh pinter yang ngompol, atau oh pinter ya numpain barang. Atau misalnya anaknya lagi di rak orang jualan parfum terus dipecahin botolnya, nggak dibilang oh pinter ya numpain parfum gitu. Nggak mungkin. Mungkin dimarahin juga atau gimana. Tapi gimana pun juga, ya namanya anak kecil, anak bayi ya. Kalau ada kesalahan atau apa ya bapaknya yang tanggung gitu. Misalnya botol parfumnya tumpah, ya bapaknya yang minta maaf, bapaknya yang oh ya udah saya bayar aja segala macem gitu. Ini masuk akal dong harusnya. Ini sampai sejauh ini kan ini pembahasan yang harusnya nggak ada pertanyaan di sini ya. Ini wajar anak ya ketemu bapak yang sayang sama anaknya gitu aja kan. Nah, analogi yang sama sebenarnya bisa kita masukkan ke penggambaran hubungan antara manusia dengan Allah gitu. Seperti hubungan antara bapak dengan anaknya gitu. Manusia jatuh dalam dosa. Mulai kalau di agama Abrahamik ya, kita balik lagi Adam dan Hawa. Selain itu juga ya kita bisa tanya lah, siapa di dunia, semua orang yang pernah kita kenal, manusia yang pernah kita tahu, siapa sih yang nggak pernah dosa gitu, siapa sih yang nggak pernah bohong, siapa sih yang nggak pernah ini. Dan tiap kali manusia melakukan kesalahan pasti kan ada konsekuensinya gitu. Ada misalnya dia bohong, ya dia dapat konsekuensi sosial, sesimpel orang jadi kurang percaya lagi sama dia dan lain-lain gitu. Nah, lanjutannya adalah ini manusia yang bodoh dan melakukan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan konsekuensi dari setiap kesalahannya. Tapi logikanya kan harusnya kalau semua orang pernah berbuat salah, harusnya habis dong manusia kalau disikat pakai keadilan gitu kan. Tapi nyatanya kan kita nggak habis sampai sekarang gitu. Manusia masih hidup-hidup aja. Apa penjelasan yang masuk akal kenapa manusia yang bodoh bisa tetap selamat gitu? Ya apalagi kalau bukan ada bapak yang nggak bersalah tapi dia yang menanggung konsekuensi kesalahan kita. Ya kurang lebih konsepnya begitulah yang coba dipahami di sini gitu. Ya udah sih sebenarnya perumpamannya sesimpel itu aja. Dari situ makanya ada karya penebusan, ada karya Yesus yang mati, yang menanggung dosa manusia, ya begitulah. Tapi kita coba ambil detail lagi sedikit. Kita masuk ke bagian yang kita kasih judul Tetelestai. Tetelestai ini apa sih? Ini bahasa Yunani ya. Cuma kalau ditulis pakai bahasa Yunani gini kan nggak bisa baca ya. Jadi ya kita coba pakai huruf Latin gitu. Nah kita coba lihat artinya. Tetelestai ini artinya dibayar lunas gitu. Lunas dibayar. Jadi ini istilah Yunani untuk kontrak hukum atau nota hutang. Jadi kayak misalnya bayar SPP sekolah gitu kan, nanti slip SPP-nya muncul tiap bulan, habis itu dicap truk lunas gitu. Nah itu istilah ekonomi lah sebenarnya. Tetelestai itu lunas gitu. Atau misalnya ada perkara hukum apa, sidang terus udah ketok palu, tok udah vonis selesai dicap tetelestai tak gitu. Ini istilah umum aja, tapi lucunya ini kata yang dipakai sama Yesus pas
di adegan terakhir sebelum Yesus mati di kayu salib gitu. Jadi dia tarik nafas terakhir, habis itu bilang tetelestai gitu, udah selesai gitu katanya dia, udah lunas, dibayar. Kenapa diambil kata-kata ini ya? Karena karya penebusan pas Yesus disalib itu, dia ya menanggung konsekuensi kesalahan kita. Jadi ya udah selesai, nggak ada hitung-hitungan lagi, udah gua bayar gitu istilahnya gitu. Konsekuensi yang ada ya gua udah tanggung gitu. Ini sama kayak bapak tadi, kalau misalnya numpain botol parfum, ya udah, saya minta maaf sama yang jaga, ini anak saya nggak ngerti apa-apa, sekarang saya yang bayarin ini parfumnya, minta maaf gitu. Ya tapi ini pada level ya sebenarnya tetap masih masuk lah perumpamaan inilah. Bayangin ada anak yang kenapa-napa, terus bapaknya akhirnya harus menanggung, dan menanggungnya itu harus berkorban nyawa. Kira-kira seorang bapak siap nggak mati buat anaknya? Ya kalau yang udah pernah punya anak sih, atau yang pernah punya bapak juga, tahu lah ya, namanya seorang bapak wajar-wajar aja, nggak aneh kalau seorang bapak mau berkorban nyawa gitu. Ya sama beginilah gambaran Tuhan yang kita pahami ya, penjelasannya begini aja yang paling masuk akal gitu. Ini nggak aneh sama sekali ya, begini emang seharusnya gitu seorang bapak terhadap anaknya gitu. Nah bagian yang benar-benar terakhir sekarang ya, pertanyaannya kalau kita udah ngerti semua ini ya, terus ya udah, ini kan masalah perdebatan di langit gitu, istilahnya nggak ada urusannya kita sehari-hari terus harus gimana. Ya sebenarnya ada juga gitu, karena kita coba cek di ini perumpamaan utang ke bos gitulah. Bayangin ada ini sebenarnya cerita percakapan Yesus dengan Petrus gitu ya. Jadi waktu itu Yesus ditanya kan, kayak Petrus nanya, kalau ada orang bikin salah sama gue harus maafin dia berapa kali sih? Dia bikin salah terus soalnya gitu, 7 kali gitu. Terus Yesus bilang enggak 7 kali, 70 kali 7 kali. Ya banyak lah maksudnya, maafin aja yang banyak gitu. Nah terus habis itu Yesus udah jawab gitu, dia lanjutin lagi, dia cerita, nih bayangin deh gini aja, gue kasih cerita, lu mungkin ngerti dari cerita ini gitu. Yesus bilang ada bawahan, terus dia utang ke bosnya kira-kira 60 juta gitu. Ini 60 juta bukan rupiah ya, ini dinar, nggak tahu lah, dihitung aja kalau dicari-cari kira-kira 200 kali gaji bulanan lah, berarti bertahun-tahun gitu ya, kerja bertahun-tahun dia utang sebanyak itu gitu. Terus bawahannya bilang, aduh ampun bos, nggak bisa bayar gitu, tolong jangan dihukum gitu, jangan ditagih-tagih lagi, nggak bisa bayar nih. Terus bosnya bilang, iya sih bener, ini orang nggak akan bisa bayar sih, ya udah dimaafin aja gitu. Ini adegan 1 selesai. Terus bawahannya ini ketemu temennya, ini udah posisi seneng nih, tapi utangnya udah beres. Terus temennya juga utang ke dia, tapi sedikit banget, ini kan 60 juta tadi, ini 100 gitu, 600 kali lipat lebih kecil gitu. Terus temennya nggak mau bayar, sama dia dicekek, lu bayar nggak? Bayar, masa nggak bayar gitu. Terus temennya tetap nggak bisa bayar kan, emang lagi nggak ada duit aja tuh gimana nggak tahu. Sama dia, udah kita sidang, lu masuk penjara gitu. Akhirnya temennya di penjara, tapi bosnya lihat terus marah, ini kok lu yang utangnya gede gini aja gue bisa bayar, tapi lu masalah orang utang kecil aja nggak bisa bayar gitu. Nah, jadi udahlah, percuma gitu, ngapain lu nggak ngerti juga gitu, udah lunasin utangnya, tapi kok sekarang lu lihat orang lain utang nggak bisa ngelakuin hal yang sama gitu, padahal utangnya jauh lebih kecil loh gitu. Kayak seakan-akan nggak pernah terjadi nih kejadian pertama gitu, sampai kejadian kedua bisa terjadi gini. Bosnya marah, terus akhirnya bawahannya bilang, udah lu di penjara aja sampai lunas utang lu gitu, sama aja gitu kan. Nah, ini juga, nah ini menjelaskan bahwa hukum kasih dalam proses konsep pengampunan itu penting gitu. Karena tadi
kita lihat kayak ada anak sama bapaknya udah dimaafin, ditanggung masalahnya, dianggap lunas masalahnya, bukan dihitung-hitung lagi. Ini sekarang gue bayarin, besok lu bayar balik, ya nggak ada gitu. Maksudnya ya udah tahu salah, ya udah gitu. Kita kan bisa lihat ini hal yang lebih masuk akal gitu. Berawal dari Tuhan yang mau mengampuni dulu, Tuhan yang punya uang sangat banyak, Tuhan yang sangat kuat, mau mengampuni, mau nggak hitung-hitungan ketika tahu emang hitungannya nggak masuk, emang ini manusia sangat nggak sanggup. Ya kita juga sama, kita bisa melihat, kita juga bisa bilang ya udah nggak gue hitung-hitung lagi. Kita bisa, bukan masalah rugi untung hitung-hitungannya gimana, tapi kita ngelihat kita sendiri udah yang utangnya udah banyak, udah dilunasin utangnya, hitungannya jadi masuk lah kita untuk lunas, anggap lunas orang-orang yang ya salah sedikit aja sama kita gitu. Karena kita sendiri sebelumnya udah pernah, bukan karena adil nggak adil, kita merasakan itu menjadi hal yang baik. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu lagi ke orang lain gitu? Karena bukannya kalau kita lakukan itu lagi ke orang lain, mengampuni pada kadar yang tepat, ya itu yang membuat kita sampai sekarang sebagai manusia nggak habis gitu. Bayangin kalau kita pakai hukum tadi, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya semua orang nggak punya mata karena semua orang udah salah gitu. Ya kurang lebih begitulah pembahasan yang coba disampaikan soal kenapa di Kristen Yesusnya penting, kenapa pengampunan penting, kenapa kematian penting, dan nantinya kebangkitan penting. Tapi kebangkitan tadi kita belum bahas sama sekali. Ya gitu aja. Tolong di komen kalau ada hal yang menarik ya. Terima kasih.